Selamat siang teman-teman. Siap. Oke, di sini teman-teman Bapak ini kan karena kebetulan kemarin di minggu yang lalu teman-teman juga melakukan kebutuhan yang sama, laporan yang sama. Jadinya saya kira kita bisa nih kesempatan untuk melakukan sesi yang juga untuk yang berbeda. Kemungkinan ini juga mungkin jadi pertama kalinya atau sudah pernah untuk melakukan tes ini. Kalau secara kelompok baru-baru itu pertama sih. Karena kalau yang itu dari kemarin saya sudah sempat. Iya, yang minggu yang lalu ya. Oke, sebelumnya di sini karena di sini kan ada 2 cowok dan 1 cewek. Ya, istilahnya masih belum mengenal satu sama lain. Saya lihat juga kalian juga dari boleh nih perkenalan dulu dari Mas Hendra. Yang perkenalkan dulu saya Muhammad Hani. Biasa dipanggil Hani. Saya ikut di pendidikan teknik mesin fakultas teknik. Masnya? Pertama saya dari Bali, saya dari DKP. Fakultas Sastra, saya berasal dari Mahasiswa. Saya semester 4. Saya kerja Pak. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, bisa dipanggil Nabila. Saya dari Afika, prodinya adalah Beragam ya, dari teknik, dari sastra, dari fakultas olahraga juga ya. Nah, di sini kan teman-teman istilahnya mungkin Mas Anies sudah pernah dengan saya, kalau teman-teman yang lain mungkin masih belum pernah ya. Jadi izinkan di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Rama. Kalian juga bisa santai aja manggilnya Mas Rama, Pak Rama, atau terserah kalian kan. Umur kita juga nggak beda jauh karena saya juga di sini bertugas sebagai anggota dari satuan konseling di kampus ini juga. Nah, sebelumnya karena ini juga berhubungan dengan selesai lebaran, saya juga mengucapkan izin sebelumnya, ini juga seluruh anggota di sini. Bila ada yang pernah bercerita dan ada yang kurangnya, saya juga maaf. Nah, ini saya mau tanya dulu nih karena ini vibes-nya masih lebaran. Kira-kira teman-teman ini ada yang mudik atau kayak Mas Gali kan masih malam dong. Kalau teman-teman yang lain, Saya mudiknya banyak. mana aja? Rumah kakek. Itu di beda kota. Enggak, di belakang rumah. Mudik ya, mudik ya. Mudik di rumah kakek. Ya, mana nih? Umpama di tante, banyak. Mas Gali, Kalau saya mudik ya Pak ya. oh mudik. Saya kira sama kayak Mas Adi juga. Saya mudiknya kaki nanti Pak. Oh, ada keluarga di sana ya? Oh, liburan aja. Iya, paling benar-benar juga. itu jadi bukan mudik ya sih, liburan. Tapi saya ada teman Pak di sana. Oke. Itu sambil giling ya. Apa? Ada bilang? Kalau saya mudik Bapak, tapi dekat banget, cuma 1,5 minggu aja, harusnya bisa lebih. Itu udah lama banget. Iya. Kenapa bentar lagi? Ya karena nggak tahu kampusnya itu kenapa katanya cuma 2 minggu aja. Ya kan kampusku juga. Kita sama-sama sudah Saya mudiknya ke Lombok. Bukan Lombok, iya, tapi bukan Lombok pedes loh ya, Lombok kota. Kan berarti kan kalau misalkan kalian itu di ada yang liburan, ada yang mudik ke rumah kakak nenek, ada yang bahkan sampai keluar pulau, pasti kan THR kan. Masih dapat atau enggak? Bercanda sama. Liburan kan Iya, memang tidak kelihatan seperti buat bermain. Oke,
gitu. Apa saya sih betul. Siap. Oke. Nah, di sini kan apa namanya? Setelah merasakan liburannya bisa dihasilkan ya. Karena kita juga belum masuk. Nah, saya juga istilahnya cukup tercengang melihat email yang masuk setelah ada tiga nama orang yang mengajukan untuk sesi konseling selanjutnya. Saya kan keren banget nih, datang-datang langsung curhat. Setelah curhat sama yang maha curhat saya. Betul ya. Saya baru sudah sebenarnya apa. Oke, nah di sini teman-teman kan juga bertujuan hal yang sama, datang ke sini untuk bercerita, untuk sekiranya mengingatkan beban-beban teman-teman di sini. Nah, sebelumnya di sini saya sendiri di sini menjelaskan lagi terkait konseling itu nanti gimana, terus nanti teman-teman itu mendapat apa aja dari sesi konseling ini. Oke, yang pertama teman-teman di sini nggak usah takut perihal nanti ceritanya itu kira-kira aman nggak ya, ceritanya itu bakal kesebar nggak ya. Nah di sini apapun yang terjadi di ruang konseling ini, di sesi ini, itu kita jangan sempit di antara teman-teman ini. Bahkan saya sendiri pun nggak akan laporan ke atasan saya atau ke guru saya. Ke dosen saya itu nggak mungkin. Dan saya harap teman-teman juga menaati materi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini nantinya akan melakukan sesi konseling ini secara bertahap. Kan kita juga mengetahui kalau misalnya kita menyelesaikan dari 3 pihak, itu kemungkinan akan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga mungkin setelah ini teman-teman juga ada kegiatan atau gimana. Nah, di sini teman-teman juga nggak perlu nggak perlu untuk merasa takut sekiranya gimana ya, sekiranya teman-teman itu nanti jadi bingung masalahnya ini mau diarahkan kemana. Nah nanti di sesi ini kita akan sama-sama istilahnya meringankan beban satu sama lain. Oke, di sini karena biasanya kita melaksanakan sesi konseling secara berkelompok ini di waktu sekitar 45 sampai 1 jam, dan kemungkinan kita juga nggak tahu karena kita sudah mulai ngobrol juga sudah cukup lama. Kita nanti akan berjalan seberapa lama, kita juga menyesuaikan dengan jadwal-jadwal teman-teman sekalian. Apakah dari teman-teman ada yang ada berkegiatan selain dari masa yang ada? Sekarang kan jam 2 ya, jam 3 lebih dikit nanti saya itu ada jadwal kereta. Oh, kereta. Otomatis nggak bisa mepet ya. Tapi ya tinggal jadwal tiket. Karena kalau kita tinggal bilangnya gitu. Kalau dari Mas Gini, Saya jawab mengaji Pak. oh nanti ngaji. Insya Allah sekali. Aku jadi bahasa Indonesia. itu sekarang Saya sebenarnya mengaji kan. belajar ya. Ikro berapa mas? Udah itu lagi dong, udah lebih dong. Kalau saya free Pak. Jadi kita juga yang mendekat Mas Ani ya, karena juga pengajar dari penata keretanya. Nah, di sini kakak di sini, saya sendiri di sini sebagai fasilitator untuk kalian, bukan secara pasti akan memberikan kalian solusi untuk menyelesaikan masalah kalian, tapi kita di sini bersama-sama bersama sama lain untuk sekiranya kita meringankan beban satu sama lain. Nah, di sini teman-teman bisa feel free aja untuk bercerita tentang apa aja yang kebetulannya mungkin kita ulik dulu nih secara garis besar apa yang mau kalian mungkin dari mana? Baik, di sini sebenarnya saya tuh pengen cerita tentang diri saya yang saya tuh selalu kepikiran ketika ada orang yang ngomong saya gitu. Entah itu ngomong secara langsung di kelas saya atau ngomongnya sama seorang bahkan ngomongin di belakang saya kayak langsung gitu ya kayak khotbah gitu istilahnya. Saya itu selalu kepikiran dan dari omongan-omongan tersebut bikin saya itu kayak nggak bisa
bisa lebih mengeksplor diri saya itu lagi saya lebih langsung membatasi diri saya. Ya oke, sebelumnya saya sendiri lupa ya kalau misalkan di sini saya juga menggunakan catatan untuk mencatat terkait apa yang kalian sampaikan kepada kakak. Istilahnya biar kakak sendiri nggak lupa. Apakah nah kalau dari Mas Galih, Kalau saya nggak bisa sama ya, tapi kalau saya dengan masa depan serupa. Karena kan di masa saya itu kan maksudnya kayak ambisi global, jadi banyak hal organisasi, ekonomi, lomba dan sebagainya itu kan, tapi saya itu nggak ikut waktu itu. Saya itu kayak saya berpikir terus juga banyak kemajuan lah mulai dari komunikasi dan sebagainya. Tapi saya rasa masih stuck di sini saja. Sehingga saya kayak mereka itu udah relasinya udah banyak, karena saya itu masih di Jepang. Saya itu apa karena saya di mana, saya di mana, mau apa apa. oh iya siap. Oke, kalau dari Mas Hani, Saya gini loh Pak, dulu itu kan pernah sama teman saya itu diuji di ruangan kelas, dan jadinya itu sampai sekarang itu saya ketakutan kalau susah benar, dan kecenderungan saya waktu ketakutan itu guru. jadi di sini Mas Hani punya akan gelar ya. Oke, di sini kan tadi Mbak Nabila punya istilahnya hal yang mau disampaikan itu berkaitan dengan perasaannya yang terus kepikiran sama orang lain. Jadi juga kemungkinan overthinking terkait masa depannya karena juga dari sisi lingkungan sosialnya pada habis semua Mas ya. Oke, kalau dari Mas Andi itu fobia terkait pernah di nah, di sini saya mau menyampaikan informasi kalau misalkan kita bahas sesi konseling ini kalau kita membahas keseluruhan dari masing-masing kebutuhan kita kemungkinan akan panjang. Jadinya saya mau minta persetujuan dari teman-teman untuk istilahnya kita bahas satu dulu ya. Yang mana yang istilahnya urgent, istilahnya penting untuk kita bahas segera mungkin. Kalau dari teman-teman ini mau mengajukan diri atau mau voting? Oh, mau mengajukan diri. Kan karena dari apa Mas Ani bilang kalau misalkan mau mengajukan diri, berarti Mas Ani Menurut saya itu kayak masalah yang harus diselesaikan. Jadi kan saya bilang ada dengan guru tapi belum cerita grupnya seperti apa gitu. Nah, menurut saya ini berubah. kalau dari teman-teman apakah ada yang keberatan? Iya sih Pak. Karena kan kita kan nggak bisa sama, tapi kita lebih berbeda gitu. Jadi itu kan yang luar nggak boleh. Nah, kan tadi Mas Ani cerita awalnya terkait Mas Ani punya fobia sama olahraga. Kira-kira mulai sekarang belajar nih, mulai dari gimana pasangan itu Ini itu dulu ya Pak. Tertarik ke saya pas waktu umur 9 tahun. Saya umur 9 tahun, itu kan saya main Pak buat ini saya banyak yang teman itu di apa ini sama dari puasa. Ini kan bagian masih lebaran, di utaranya puasa itu. Waktu puasa itu kan saya sembunyi di bawah tangga masjid. Ya, bawah tangga masjid itu kan nggak ada lampunya sama sekali Pak. Dan itu pintunya saya tutup, tapi nggak saya kunci Pak, nggak saya kunci. Dan lama-lamaan saya itu kan memang nggak tahu jam, tapi saya itu ngerasa kok lama banget saya di sini nggak bisa cari bangun. Terus saya mau keluar, pas saya mau keluar nggak bisa gitu. Kalau saya coba pintunya nggak bisa. Terus saya ingat aku panik kan, ternyata saya pas panik itu semuanya itu saya boleh Pak. Pintu, tangga apa aja itu. Kalau saya kan nggak ada alat bisa dibuka, saya jadi buka. Tapi pintunya juga nggak bisa. Nah,
sampai waktu saya kecapean kuliah itu saya ketiduran, dan saya waktu ketiduran bangun-bangun itu sudah pagi, masih saya buka. Nah, bayangkan Pak, kalau orangnya kan dikunci sampai pagi lama, dan waktu maghribnya buka pun maghribnya kaget karena saya di desa waktu itu hilang teman-teman saya pun nggak ada yang ngaku. Dan setelah itu setelah 2 tahun saya itu main-main waktu kemah di sekolah, dan waktu kemah itu lampu mati, karena lampu mati itu mungkin karena waktu di tangga saya kumpul semuanya itu Pak. Dan itu waktu saya bawa ke pramuka lampu mati, tongkat saya air ini semua pukul semua berdarah semua kepala orang saya, dan itu pun bawa sampai sekarang juga Pak. Misal lampunya tidak gelap gitu, saya jadi paling sendiri tiba-tiba mukul apa itu, jadi teman-teman itu takut kalau di depan saya. Jadi kan Mas Sani yang sebenarnya terkait dulu waktu meminta obat, ya, makanya kan lokasinya di situ ya. Ini gimana nih Mas Sani kok bisa tahu kalau yang menguji itu dari mana? Soalnya kita kan main bareng-bareng ya Pak ya, dan kita kan sembunyinya beda-beda, tapi yang jaga kan nggak tahu saya sembunyi di mana, tapi yang sembunyi kan tahu pasti. Oh iya, Jadi saya berasumsi kalau pasti salah satu teman saya, tapi nggak tahu saya tahu karena siapa itu yang uji. Belum tahu. jadinya bawa sampai sekarang. Itu kan tadi juga beralih ke waktu sekolah SMP. Nah, kira-kira di akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang terjadi dan menjadi itu? Masih sampai sekarang. Berapa ya? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu ada mengenal organisasi. Maka organisasi dan pastinya pun sama, namanya konslet. Pas lampunya konslet, itu kan saya masih ada kecenderungan yang juga saya panik, saya kayak mau jelas takut apa aja nih, dan hasil saya dan revisi. Oh iya, Saya dengan revisi Pak, dan revisinya pasti pecah. Televisinya pecah dan disuruh ganti rugi. Teman-teman kan kayak mau nggak mau kan dari arahan ketua juga kita ganti ruginya karena jadi mereka itu kayak dari saya karena mereka nggak salah tempat ganti rugi gitu. Tadi kan Mas Sani cerita terkait kondisi yang gelap. Ini sekedar tanya aja. Di sini Mas Sani ngekos atau sama? Saya ngekos Pak. Kira-kira di waktu Mas Sani mau istirahat atau kira-kira Mas Sani itu waktu masuk kamar itu kondisi penerangan ruangannya apakah terus menyala? Ngekos ini dari sebenarnya kan udah itu sama bayar awal ya Pak. Jadi untuk lampu kos itu lampu kamar nggak pernah saya mati. Siang sore pagi malam itu nggak pernah saya mati. Bahkan kamarnya saya tinggal pun nggak pernah saya mati. Ketika ini pertanyaan aja ya, ketika Mas Hani waktu masih kecil dengan Mas Hani itu kan cerita sahabat waktu masih gelap itu Mas Hani itu mukul-mukul bahkan dari pintu sampai dari dinding tangganya sampai semuanya itu kan kiranya kita lihat dari dampaknya fisiknya. Nah, perasaan waktu Mas Hani terkunci di dalam ruangan yang gelap itu apa yang Mas Hani rasakan? Saya takut kayak kan gelap itu nggak ada apa-apa. Saya takut ada apa gitu kayak di luar. Jadi pikiran di belakang saya ada ini, di belakang saya ada ini, di belakang saya ada ini. Jadi itu kan saya mikir kalau saya ngomong itu mereka itu kena gitu. Kena, aku kena. Jadi saya lakukan bukan apa ya. Saya tahu kalau tiba-tiba samping di belakang di depan itu ada hal yang kayak itu apa tahu sendiri. Terus pasti emosi juga Pak ya. Kan ya namanya awal mulanya kan dikunci. Saya emosinya itu ini siapa sih? Kalau lama kan saya emosinya keperan ya.
Oh masih awal juga saya semuanya kayak yang awal-awalnya itu kan saya milik teman saya. Kan semua itu sampai sekarang saya sendiri. Nggak tahu kan mungkin masalah kan cuma satu atau dua orang. Terus sekarang saya kan nggak tahu. Terus saya melihat saya masih belum. Dan sugesti terkait Mas Sani itu merasa ada yang ada di samping, ada di depan, ada di belakang. Kenapa juga terbawa di kondisi kayak di bawah terang itu apa enggak? Kalau yang orang sih enggak sih Pak. Soalnya kan saya punya hobi itu nonton film horor. Oh, ada hobi Ya, juga. Oke. ya film-film tapi yang genrenya itu horor. Jadi kalau di film horor itu kan biasanya lampunya itu kalau nggak remang-remang ya gelap. Kalau nggak mungkin kan film horor terang gelap kan jadi karena tidak terasa. Jadi kayak eh, hantu-hantu yang saya lihat di film horor itu kebayang-bayang kalau memang lampunya gelap. Misal saya pernah nonton kuntilanak, saya jadi kebayangnya itu kuntilanak. Kalau saya punya pocong, saya kebayangnya itu pocong. Dan jadi horor kan kalau bahasa itu kan gampang ya Pak. Gampang semuanya. Dia kan kayak gampang bacain ayat-ayat suci yang malah mereka itu melawan gitu. Malah kan mereka cengengesan mungkin yang baca gitu. Nah, jadi saya kemudian pukul aja pukul. Dari ceritanya Mas Ani tadi dari mulai yang masih SD dan juga pernah kejadian di waktu makan bahkan sampai makan dan bahkan mungkin masih bawa sampai sekarang. Nah, dari Mas Gary atau Mbak Nabilanya, apakah pernah melihat hal yang serupa atau mengalami hal yang serupa? Nah, kalau saya pernah ya Pak, saya pas kecil itu saya takut kegelapan memang Pak, tapi itu karena saya memang sangat sadar sekali ya. Dan aku kan dulu kecil kan pasti ada kelas 7 yang 7 pisah horor itu. Oh iya iya Nah, iya. memang nah itu lucu ya Pak ya, itu kan setelah lihat itu terus saya tidur terus saya takut gitu. Nah, dulu itu kan saya tidur sama orang tua ya Pak masih kecil ya. Nah itu jadinya lampunya itu selalu menyalakan. Dan saya nggak mau pernah dimatikan, tapi habis itu juga saya dewasa lihat teman-teman itu kok tidurnya udah sendiri-sendiri, bahkan biasanya itu udah sendiri-sendiri karena saya itu masih sama orang tua ya. Jadi saya juga menggantikan diri untuk tidur sendiri, tapi awalnya memang lampunya dinyalakan, tapi setelah kami dinyalakan saya rasa saya nggak terlalu enak dulu Pak kalau dinyalakan terus. Akhirnya saya coba saya matikan, dan memang awalnya takut ya Pak ya, takut banyak sugesti gitu, terutama kayak ada hantu di kolong kasur gitu, ada hantu di atasnya lemari gitu. Nah itu awalnya ada kayak gitu, cuman lama-lamaan setelah saya nggak perbanyak lihat film horor, terus saya nggak terlalu banyak bikin hal tersebut, saya sekarang di sana lampu dimatikan, bahkan kayak siang hari malam hari pun saya prefer dimatikan daripada hari. Kalau dari saya sendiri sih, dulu saya pernah mengalami hal serupa kayak Mas Ari sih. Tapi bedanya Mas Ari kan dikunci temennya. Kalau saya sama saya nakal, jadi sama ayah saya kayak ditaruh di ruangan lampunya posisi mati malam hari dan gelap. Nah disitu saya juga otomatis takut, iya, merasa bersalah, iya, ini ya nangis teriak-teriak minta dikeluarin. Meskipun jangan yang selalu Mas Hani sampai pagi baru ditemuin. Kalau saya itu paling saya cuma 10 menit aja terus ibu saya datang buat nolongin saya. Itu melihat ya udah, tapi kepikiran terus. Tapi gara-gara itu sendiri saya jadi kayak takut di gelap sih Pak, jujur aja. Terus pernah waktu saya ikut ayah saya itu ke rumah, itu waktu saya SD kebetulan kan kayak di lapangan yang benar-benar ya lapangan itu tuh dipakai kalau cuma ada jamaah doang gitu kan. Nah, jadi kayak masih vibes horornya berasa banget gitu. Nah saya tuh di masjid posisi subuh habis sholat. Nah kebetulan saya tuh pernah nggak sengaja dilihatin hal horor gitu kan. Maksudnya ini yang real ya teman-teman, bukan yang ya yang main pura-pura. Jadi saya kadang kaget itu tuh asli atau cuma apa ya patung atau berbeda kan asli kayak gitu.
takut iya, tapi saya pikir-pikir kok saya jadi malah berani gitu ya di gelap, karena oh ternyata kalau emang kita tidak apa nggak ganggu ya nggak ganggu kok, aku cuma lewat doang. Jadi ya kepikiran gitu, dan justru gara-gara kelihatan dari aku buat itu tadi dari takut gelap ini nggak terlalu takut. Nah, kalau tadi kan Mas Doni juga bilang kalau semua kebiasaan tidur dengan kondisi lampu mati. Terus Anda juga menganggap kalau kita nggak ganggu, ya kita juga nggak bakal diganggu. Nah, kalau dari Mas Sani sendiri itu di kondisi Mas Sani itu waktu dikunci, itu apakah Mas Sani sudah kondisinya itu tidur dengan bisa dan orang tua atau Waktu itu saya pikir masih ada karena masih istri kan ya. Saya sama kayak Mas dari SMP kami itu sendiri, dan saya SD itu masih sama orang tua, dan waktu sama orang tua itu pun lampunya itu nyala sama nyala. Terus dari pernah juga tadi ketemu hari itu saya juga ketemu Pak. Ya soalnya kan dulu saya waktu SMA itu SMA itu campur sama asrama. Jadi sekalian ada temannya di Barat, dan itu pun bangunannya udah lama banget, dan juga bekas kawah sama di belakang bangunan itu ada warung perusahaan itu. Ya kerasa banget, dan penerangan di apa ini di toiletnya itu kan toiletnya cuma dua ya Pak ya, dan itu nggak ada lampu sama sekali. Jadi kalau saya mandi atau pipis itu siang, kalau malam saya memberitakan. Karena memang jelas sekali Pak ya, jelas sekali kan. Pernah itu waktu saya bolos ngaji, waktu maghrib itu saya bisa lihat oleh ngaji Pak, membuat logis begini. Dan itu pun posisi gelap, terang tapi melemah, itu tiba-tiba ada yang ketawa. Ya, saya tahu mana yang ketawa ini. Saya ingat semua saya kenal ini. Lagi di atas ternyata. Terus saya takut kan, saya lari, terus ikuti. Akhirnya saya terjatuh, timbul hilang. Nah itu kan jadi nambah saya pikiran kalau memang bisa dipukul gitu Pak. Ya, bisa dipukul saja hilang gitu. Nah tambah yakin kalau saya bisa ini dalam dipukul karena di dunia kalau dengan sendiri nggak bisa. Pernah lihat sendiri tak pukul bisa iya militer ini Pak. Udah di fase tidur sendiri, itu kan juga udah mulai trigger kayak tadi pada waktu masa itu perubahan ada yang putih. Nah, kalau dari Mbak Nabila sama Mas Gali, ada nggak situasi di mana Mas Gali atau Mbak Nabila itu udah tidur sendiri, itu masih ada hal-hal yang mungkin memicu, dan gimana caranya Mas Gali sama Mbak Nabila? Boleh aku dulu nggak dari? Oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya sampai sekarang pun kadang masih sering ada hal pemicu yang bikin saya keinget. Gimana sih rasa takutnya kalau di posisi saya dulu gitu ya Pak ya. Jadi saya pernah tidur nih, tidur saya itu sebenarnya lampunya itu saya matiin, tapi ada lampu kecil, lampu tidur itu yang warnanya biru kuning gitu. Jadi masih ada satu sisi itu yang terang. Terus pas saya tidur awalnya yang nggak masalah, tapi mimpi buruk gitu terus kebangun. Nah hal itu ini bikin saya tuh shock kok mendadak dari kan kalau tidur otomatis gelap ya, makanya kita tutup mata. Nah bangun tuh saya merasa ini sebenarnya saya masih tidur atau saya tuh udah kebangun gara-gara mimpi buruk itu sendiri, karena pasti posisi gelap dan remang-remang gitu. Nah saya sendiri tuh berusaha biar nggak panik itu kayak merem lagi, tapi kayak nenangin diri dulu. Oke, gak usah panik, coba pikirin kamu itu tadi ngapain aja, soalnya sebenarnya kayak istighfar itu juga penting sih, karena biar lega di hati aja gitu, kayak yang panik yang
habis pernah pikiran kamu itu semuanya udah pernah kau lalui dan kamu pun juga sudah bodo amat, udah nggak usah dipikirin lagi. Terus saya bangun, saya nyalain lampunya dulu. Jadi saya kayak mengalihkan hal-hal apa ketakutan itu dengan mungkin melihat HP dulu. Saya mulai HP scroll dulu, kalau enggak saya ya ngechat teman saya sekiranya siapa sih yang masih on ya telepon yuk, kalau belum saya capek temenin sleep call tidur dong kayak gitu kadang gitu sih. Kalau dari saya sebenarnya kan kalau lagi sama saya itu kayak mereka udah cerita pakai gitu kan. Nah kalau saya tuh nggak pernah sama saya cerita pakai. Memang kayak mama saya sama ayah saya tuh memang bisa gitu. Cuma saya nggak tahu ya. Memang kayak gimana sih nggak pakai gitu. Makanya saya juga bingung pak. Karena saya nggak ingat itu saya lebih aman gitu pak. Cuma saya suka lihat foto saya di foto itu sih pak. Kayak ya itu segala ngobrol gitu kadang bisa ke bawah gitu kan cuma cara sendiri biasanya kalau saya itu saya pikir apa gitu pak cara lucu atau lucunya ini kayak ini aja gitu biar saya juga mungkin karena ada sih yang dibilang bikin skenario dulu gitu udah kan dilatih ini dulunya juga kan terus sekarang juga bisa kita lagi skenario gitu jadi kayak bikin distraksi lah pak gitu terus saya kayak udah nggak peduli kayak kita mau bersetan mau ada Inggris mau saya apa untungnya mengganggu saya itu loh kayak ada penyakitnya itu loh saya bukan ada pengaruh bukan gitu kayak udah saya berusaha kayak rendah aja gitu. Tadi kan dari Mbak Nabila bilangnya udah beda aja tentang kita udah terlalu jenis juga dan merasa udah kalau sama-sama dari Mbak Nabila dari Mas Gale itu ada distraksi yang dimainkan main HP, main gadget atau mungkin main game atau apa. Kalau Mas Gale kan bilangnya ya sepede sama diri sendiri, soalnya kita juga nggak berhubungan apa-apa gitu. Kita juga nggak ada untungnya mereka bantu kita juga kayak ini aja gitu. Nah dari yang disampaikan oleh Mas Gali sama tadi pernah nggak Mas Gali juga mengatakan itu ketika pemicu itu timbul lagi. Nah, yang dari Mas Gali tadi kan sama digabung sampai mana bilang kalau itu kan memang benar ya Pak ya. Jadi saya mau nggak mau bermain HP, bermain game atau apa atau handphone, sama saya itu sebenarnya tidak sendiri. Dan itu bikin saya tenang kalau malam. Bahkan pernah malam hari cuma pakai ini, kemudian ada HP. Jadi saya main game sampai itu tidak. Itu jadi distraksinya sama ya, dialihkan ke hal yang lain. Hal yang lain. Kalau saya nggak ke hal yang lain, juga mikir yang aneh, umat saya Pak. Oh, pukul lagi. Agak cukup tinggi ya terkait hal itu ya. Kalau misalkan dari setelah menerapkan hal itu tuh kayak mulai distraksi pakai HP itu juga mungkin serupa ya kalau nggak pakai lampu yang lama tapi pas hari juga pernah merasakan tapi yang dalam tulisannya gitu ya. Itu apakah setelah melakukan hal itu juga kondisi di mana fobia ini jadi makin buruk atau ada lebih sedikit lebih nyata. Tapi kemudiannya itu nggak bertahan lama. Jadi semisal paling lama itu mendingannya dalam kurun waktu hampir 2 tahun. Itu agak mendingan Pak. Meskipun saya pernah bangun nggak tahu gelar, itu kalau saya bawa HP masih aman. Kalau saya nggak ada hal lain, aku marah. Gitu. ini pertanyaan kembali pernah nggak kejadian kira-kira waktu kondisi ini kita gambarkan masanya ini udah oke tapi kondisi ini dilihat sama keluarganya itu apakah pernah? Nah, untuk respon dari keluarga dari orang tua atau dari saudara Tenang juga. Kalau dari ayah saya itu saya pikirkan, kenapa istirahat ada bapak, nah bapak, ada bapak di sini, bapak, jadi sama bapak sama ayah saya juga ada itu juga. Memang mereka berdua itu memang kalau
Jadi mesti juga orang mati jangan jangan itu halilintar itu masih aman saja. Itu kan kejadian yang waktu di rumah ya. Kalau misalkan di bangku perkuliahan ini apalagi Mas Adi sekarang sudah semester 2 kan ya. Nah, itu kira-kira gimana cara Mas Adi itu mengalihkan selain dengan distraksi? Pikiran aku dari kata Mas Kali tadi kita bikin skenario saya jadi punya dari gambaran lain. Mungkin saya bisa berpikir kalau saya itu Spiderman, saya mencari hantu-hantunya. Kayak cuma kan macam gini doang. Mengalihkan ya. Tadi kan Mas Adi juga bercerita dari awal gimana itu bisa terpicu, terus gimana cara Mas Adi juga menerapkan apa yang diceritakan sama Mas Gali sama Mbak Nabila. Semua itu juga membawa perubahan yang mungkin bisa sedikit melegakan, meringankan, tapi kemudian juga kembali lagi seperti cerita dari Mas Adi. Nah, di sini karena kita juga sudah sepakat bahwasanya di sini kita saling membantu satu sama lain untuk meringankan dari beban yang istilahnya bukan beban ya, apa yang ingin diceritakan oleh Mas Adi. Nah, di sini setelah melalui hal itu dan mendengar dari cerita Mas Gali dan Mbak Nabila, saya mau kasih tugas dulu buat Mas Hani. Dan Ani juga dibantu oleh Mas Gali dan Mbak Nabila juga terkait tugas ini. Tugas ini juga bersifat fleksibel aja. Pokoknya istilahnya Mas Hani ini punya hobi untuk melakukan hal ini. Dengan kata lain, ini juga sebagai salah satu bentuk untuk Mas Hani ini bisa sedikit terlepas atau sedikit lega dari situasi-situasi yang mungkin terus berputar seperti ini terus. Nah, di sini Mas Hani, saya minta waktu dalam kurun waktu mungkin seminggu atau 2 minggu ini, Mas Hani itu mulai mencatat kira-kira dalam hari itu, dalam satu hari per hari itu, Mas Hani itu mengalami hal yang memicu juga. Dengan hal yang memicu itu reaksi yang ditimbulkan dari Mas Andi itu sendiri gimana? Atau langsung kumpul atau Mas Andi itu lebih memilih ke pegang HP atau ngobrol sama teman gitu kan? Nah, di sini juga saya minta tolong kepada Mas Gali dan Mbak untuk sekiranya jadi teman ngobrol saling berbagi pengalaman. Aku dulu juga pernah mengalami hal seperti tapi aku mengatasinya dengan hal seperti ini. Mungkin dari sisi Mbak Nabila juga kayak tadi katanya Mas Gali, kalau aku belum pernah ditempati gitu. Tapi kan kalau dari sisi Mas Gali belum pernah ditempati, kalau dari Mas Gali sudah pernah ditempati. Nah, dari situ kan juga kita bisa istilahnya sharing lah. Terus dari situ saya ingin Mas Gali menuliskan setiap harinya itu kira-kira apa yang dirasakan oleh Mas Gali ketika jadi terpicu. Nah, ketika tidak terpicu, apa yang Mas Gali lakukan misalkan Al-Quran, terus baca Al-Quran, entah itu bermain, entah itu ngobrol, atau didistraksi bahkan dengan hal yang lebih baik, mungkin dengan mengerjakan tugas atau mungkin dengan membuat apa yang bisa istilahnya menghibur diri lah. Nah, dari sini apakah Mas Ani bisa dari Mas Gali dan Mbak Nabila untuk membantu dari Mas Ani? Tapi saling mendukung satu sama lain. Oke. Nah, dari sini apapun nanti misalkan kalian ini ketemunya di kafe atau ketemunya di kampus atau ketemunya via sleep call katanya virtual. Seperti katanya Mbak Nabila tadi temenin aku sampai ketiduran kan tidak apa-apa kan. Nah, itu feel free aja bercerita satu sama lain tapi ingat semua hal yang diceritakan di antara kalian bertiga bisa dijaga dari antara kalian bertiga. Dan kalau misalkan ada hal yang perlu atau hal yang mau disampaikan kepada saya juga sampaikan saja. Nah, karena apa namanya hal ini juga nggak bisa diselesaikan dalam satu sesi masalah ya. Otomatis kita juga menunggu dari hasil pekerjaan yang saya berikan kepada Mas Ani. Itu dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu. Kita nanti kesepakati di project yang saya sediakan nanti. Nah, habis itu setelah nantinya kita bertemu di pertemuan berikutnya, kita ulik dulu nih dari hasil pekerjaannya dulu. Terus apa yang didapatkan? Terus dari teman-teman ini
mendapatkan apa juga dari sisi cerita yang diceritakan oleh Mas Andi tadi. Nah, habis itu kita juga mulai melangkah ke tahap selanjutnya, misalkan dari Mas Gali atau Anda ini, dari mana ya perlu kita konselingkan lebih lanjut, mana yang lebih dulu kita konselingkan lebih lanjut. Nanti juga bertahap hingga ke sesi di mana konseling di antara tiga ini yang terakhir nanti juga melakukan sesi konseling. Nah, yang nanti kalian mau berlanjut untuk konseling terus juga apa? Mau kalian juga tetap menjaga cerita itu di antara kalian bertiga juga tidak apa-apa. Saya sampaikan kepada kalian lagi. Nah, terkait nanti pertemuan berikutnya kita kesepakati apakah tetap di hari yang sama tapi di minggu depan atau bagaimana? Nah, di sini juga menunjukkan mungkin Mas Andi juga terburu-buru tentang mengejar kereta ya. Udah mepet juga waktunya. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya yang hampir 50 menit ini. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf terkait apa yang mungkin saya ucapkan ini mungkin ada kesannya menyakiti hati kalian atau tidak enak di hati kalian. Saya juga minta maaf. Juga masih bingung benar saya juga mengucapkan baik lagi. Semoga nanti kedepannya kita juga bisa berkomunikasi dengan baik lagi. Terima kasih sudah datang. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.